partisipan karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia. Tapi terlebih dahulu kami ingin menyapa Bubu, Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bubu? Oke, Alhamdulillah Bu Aisyah. Siap. Walaupun tadi ada kendala dengan signal, tapi signal saya tetap tinggi. Apalagi ini kayaknya bentar lagi suami pulang karena saya ingin menyatukan signal juga tadi sama menyelaraskan. Ya? Semangat, Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat, tetap semangat. Tapi memang salah satunya yang membuat kita semangat dalam mengurus anak-anak itu sebenarnya suami ya Bu. Kalau saya. Ya, Jadi kalau misalnya lagi emosi, saya minta peluk sama suami gitu aja kayaknya ya Bu ya. Betul nggak Bu? Ya, itu betul sekali. Betul sekali. Cuman memang nggak semua istri berani ngomong. Jadi kalau Bu Gitu Nindya ya. sudah bisa Berarti mulai utarakan, sekarang ibu-ibu harus berani Mas, ngomong. peluk aku, itu bagus banget. Saya aja ya, saya kan senang dipeluk, cuman baru berani bilang Mas peluk aku, itu setelah 25 tahun pernikahan. Kalau sekarang udah 29 tahun, jadi baru berani 4 tahun. Kenapa? Karena waktu itu belum lagi punya ilmu bahwa boleh kok kita ngomong sama suami, asal ada caranya juga. Ya, jadi begini Bu Nindya, ya buat kita semua ya, ini sebuah ilmu juga. Di otaknya laki-laki ini ada riset bahwa laki-laki yang menjadi suami senang sekali ya melindungi istrinya dan senang sekali bila melindungi istrinya dan istrinya ya seperti seorang gadis kecil yang manja. Itu. Nah, itu saya keliru waktu itu, Bu. Saya kalau bilang sama suami sok-sokan mandiri gitu. Iya, gitu ngomongnya gitu. Ya, aku pengen bicara. Itu rupanya otak laki-laki yang menjadi suami lihat istrinya kayak gitu dianggap orang lain. Dan mereka nggak suka. 2010 baru saya dapat hasil risetnya oleh Dr. Luan Brizendin di University California San Francisco. Rupanya laki-laki yang menjadi suami, apalagi kalau sedang berdua, senang banget dengar suara istrinya manja-manja gitu. Mulai 2010 saya rubah. Kalau sebelum 2010, ayah, aku mau bicara. Setelah 2010, ayah, aku mau ngomong. Gitu. Iya, iya. Dan itu betul. Dan itu harus dilatih memang. Kalau kita bertahan untuk dengan suara wibawa, itu laki-laki, maaf, dia menganggap kita orang lain. Maka maaf sekali, ini fenomena yang perlu saya utarakan ya, Bu Nindya, mohon izin semuanya ibu-ibu. Makanya mengapa dia, maaf sekali, tergoda oleh suara manja-manja di luar rumah. Itu bahaya. Bahaya. Makanya kita harus perlu pakai cara itu gitu. Walaupun susah awalnya sih. Latihannya latihannya dari di telepon, Bu. Ya, jadi ini mohon izin ya saya cerita sedikit ya supaya terinspirasi ya. Jadi dulu sebelum 2010, suami saya kalau telepon saya, Assalamualaikum. Suami, buat ibu-ibu ya, suami kalau telepon istrinya atau bicara sama istri suaranya rendah, itu justru menggoda namanya. Sebagai laki-laki yang ingin melindungi gitu. Dan dulu saya jawabnya juga terlalu wibawa. Suami, Assalamualaikum, saya jawab gini, Waalaikumsalam. Itu rupanya laki-laki dianggap orang lain kita. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Itu dianggap orang lain. Mulai 2010 rubah strategi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Kamu di mana? Aku masih di rumah sakit, lagi ada pasien. Ayah di mana? Gitu. Itu belajar. Dan saya belajarnya nonton drama Korea, Bu. Kan perempuan-perempuan Korea itu manja kan? Ya kan? Annyeonghaseyo. Hamsahamnida. Oppa. makanya saya belajar. Dan betul, itu wah luar biasa terjadi perubahan yang sangat romantis, tambah romantis. Ya kan? Sama satu lagi Bu, ini boleh nggak saya beberkan nih? Mumpung ketemu nih Bu, kita jarang-jarang ketemu nih. Laki-laki yang menjadi suami senang sekali kalau istrinya minta uang.
Mudah-mudahan ini bisa digarisbawahi di stabilo ya Bu. Benar Bu. Siapa ibu-ibu yang sering minta uang sama suami Bu? Ayo angkat tangan Bu, saya lihat di sini. Ayo angkat tangan Bu. Iya, oke. Lanjutkan Bu, teruskan. Iya. Kita kadang-kadang nih kalau ada istri yang kerja, itu kan suka gengsi minta uang kan, karena kita punya uang. Maksudnya kan kita bantu supaya suami tidak terbebani. Tapi otak laki-laki, bertahun-tahun istrinya nggak minta uang, dia menganggap ya istrinya tidak menghargai dia. Dan dia bilang bahwa istri saya nggak butuh uang saya. Itu kejadian sama saya loh Bu. Makanya kenapa saya getol banget ini sosialisasi kayak gini. Supaya jangan terlambat kesannya. Jadi saya jarang minta uang, saya kerja. Ternyata suami saya bilang sama sahabatnya, wah uang saya emang nggak kepake, istri saya uangnya banyak. Setelah tahu 2010 bahwa laki-laki yang menjadi suami senang kalau istrinya minta uang, walaupun si istri punya uang, rubah strategi Bu. Tahu begitu Pak dari dulu kan. Tapi harus mintanya manja-manja tadi. Ayah, aku mau ke Surabaya, aku minta uang. Gitu. Ya, ini betulan. Dan apa yang terjadi? Suami saya meralat omongannya. Dia bilang sama sahabatnya ya, ada sahabatnya memang laki-laki juga gitu, maksudnya temennya dulu dokter gitu, dia cerita, wah sekarang uang saya kepake sama istri saya. Walaupun ya teman-temannya ibu-ibu ya, bapak-bapak dia senang istri minta uang, waktu ngasih memang nggak senyum. Itu nggak usah tersinggung, kita nggak usah. Kenapa? Laki-laki tuh otot wajahnya penuh hormon testosteron, dia nggak lentur kayak kita mukanya. Jadi dia ngasih dengan muka rata, ya. Itu kita nggak boleh tersinggung. Ngapain tersinggung? Karena kita, alhamdulillah, terima kasih ayah ya Allah. Ya, itu dia suka. Nah, kalau mau tahu muka laki-laki suka dia pada saat kita puji dia atau dia kasih uang dan kita bahagia, ya jangan lihat pipinya, perhatikan hidungnya itu membesar itu, dia kempas-kempas itu tandanya dia senang. Ya, jadi sekali lagi ini tips-tips kayak gini ini perlu kita belajar kayak gini. Ya, supaya itu tadi yang Bu Nindya bilang bahwa ibu sih tinggal minta peluk aja, gitu. Hanya banyak ibu-ibu yang belum tahu cara kayak gini nih Bu, makanya kita beberin nih Bu. Terima kasih Ibu tanya begini sama saya, jadi saya beberin nih Bu. Nah, iya, saya nanyanya sebenarnya sedikit, cuman ternyata dapat bocorannya banyak nih. Alhamdulillah. Dan tadi Bu Aisyah menjelaskan, saya ketawa-ketawa. Saya yakin yang lain juga ketawa-ketawa, Bu. Insya Allah. Ya, saya selalu berpikir kapan lagi kita jumpa, kalau masih ada waktu ya, kalau bisa dibeberkan, beberkan. Itu prinsip saya. Terima kasih banyak Bu Aisyah.